Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah Neraca Massa dan Energi. Di kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang energi ya, tentang energi. Dan untuk pembahasan pertama terkait dengan energi ini kita akan membahas secara khusus energi yang terdapat di dalam suatu sistem. Oke, ada beberapa capaian pembelajaran untuk sesi kali ini. Ya, yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari energi suatu sistem. Kemudian, yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan antara energi mikroskopis dan energi makroskopis dari suatu sistem. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan definisi dari energi dalam, ya, energi dalam. Kemudian, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan apa definisi dari energi potensial. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan definisi dari energi kinetik, ya. Dan nanti Anda akan lihat bahwa total energi dari suatu sistem merupakan gabungan antara energi mikroskopis dan energi makroskopis, ya, yang itu juga merupakan gabungan antara energi dalam, energi potensial, dan energi kinetik. Baik, sekarang kita akan coba bahas secara umum apa yang dimaksud dengan energi sistem, ya. Oke, katakan kita punya sistem yang kita batasi dengan batas sistem, ya, kotak seperti ini. Kita punya energi dari suatu sistem. Kita lambangkan dengan E sis, ya, seperti itu. Nah, di dalam sistem ini ada dua jenis energi. Yang pertama adalah energi mikroskopis, yang kedua adalah energi makroskopis, ya. Nah, energi mikroskopis ini akan diwakili oleh yang kita sebut dengan energi dalam, ya, energi dalam, yang disimbolkan dengan huruf U, ya, kapital U. Kemudian untuk energi makroskopis ini akan diwakili oleh dua jenis energi. Yang pertama adalah energi potensial atau kita simbolkan dengan EP, dan yang kedua adalah energi kinetik atau yang kita simbolkan dengan EK. Nah, ini adalah energi yang terkandung di dalam suatu sistem. Oke, pertama kita akan membahas dulu energi dalam, ya, atau U. Nah, katakan kita punya sistem, ya, yang berwarna biru, kotak berwarna biru itu. Nah, kalau kita lihat secara mikroskopis ke molekul-molekulnya, maka molekul-molekul ini akan memiliki pergerakan, ya. Ada pergerakan rotasi seperti yang digambarkan oleh molekul berwarna merah, ya. Ada yang bertranslasi, ya, yang ditunjukkan oleh molekul berwarna biru, dan ada yang vibrasi, ya, vibrasi yang diwakili oleh molekul berwarna hijau. Nah, selain dari tiga jenis pergerakan ini ada mekanisme energi lain dalam secara mikroskopis. Ada yang disebut dengan energi ikatan atau binding force, ya. Itu juga menjadi salah satu yang membentuk energi dalam. Tetapi secara umum ketiga pergerakan inilah yang mewakili energi dalam dari suatu sistem secara mikroskopis, ya. Oke, sehingga energi dalam merupakan energi mikroskopis yang merupakan variabel keadaan. Dan energi dalam, ya, ini merupakan jenis energi yang bisa disimpan, ya. Oleh karena itu dia terkandung dalam sistem karena dia bisa disimpan. Nah, secara matematis, ya, secara matematis energi dalam dari suatu sistem itu kita bisa hitung secara relatif, ya, terhadap suhu referensi. Jadi yang mempengaruhi energi dalam itu adalah suhu dari sistem, ya, suhu dari sistem, dan seberapa jauh perbedaan dia dengan suhu referensi, ya, suhu referensi. Jadi di sini ada hubungan, ya, antara U dengan suhu, ya. Di sini merupakan integral dari CV dt. CV itu adalah kapasitas panas pada kondisi volume tetap, ya.
Dan nilai dari U ya yang ada topinya ini artinya U spesifik ya. Energi dalam spesifik. Bisa per massa atau per mol ya. Dan ini dilambangkan sekali lagi dengan U integral CVDT dari T referensi sampai T. Gitu ya. Kalau T-nya lebih tinggi dari T referensi, maka dia positif. Kalau lebih rendah, ya dia negatif. Dan sekali lagi ya, secara natural, kita tidak bisa menghitung energi dalam secara mutlak. Ya, kita hanya bisa membandingkan dia dengan referensinya. Artinya, berapa energi dalam dia dibandingkan dengan kondisinya pada saat T-nya T reference. Pada saat T-nya T referensi. Ya. Jadi katakan T referensinya itu 0, ya. Maka kita bisa menghitung berapa energi dalam yang dikandung oleh suatu sistem pada tekanan misalnya 50 derajat Celcius. Yang itu dihitung berdasarkan kondisi referensi yaitu 0 derajat Celcius misalnya, ya. Nanti referensi bisa 0, bisa 25 derajat dan seterusnya tergantung dari kesepakatannya. Oke. Kemudian yang kedua ya, kita akan mempelajari tentang energi sistem yang sifatnya makroskopis ya, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nah, jika suatu sistem ya, katakan sistem yang berwarna biru itu ya, kalau dia berada pada satu titik ketinggian tertentu dari referensi, dari titik referensinya ya, contohnya yang berwarna putih ini, garis putih ini adalah referensinya, sehingga dia memiliki ketinggian tertentu dari referensi ini. Nah, kalau dia punya ketinggian tertentu dari suatu reference, maka dia punya energi potensial. Ya, tentu Anda semua sudah tahu apa itu energi potensial. Rumusnya MGH, ya, yaitu energi makroskopis karena dia memiliki ketinggian tertentu dari suatu titik referensi. Ya, dan sekali lagi, energi potensial adalah energi makroskopis yang sifatnya bisa disimpan, sama seperti energi dalam. Oke, kemudian jenis energi makroskopis yang kedua adalah energi kinetik, ya, yaitu ketika sistem ini memiliki kecepatan tertentu. Jadi kalau sistem ini bergerak secara makroskopis, ya, jadi kalau Anda punya sistem yang sifatnya makroskopis dan itu bergerak, ya, Anda bisa lihat pergerakannya. Maka dia memiliki kecepatan sehingga dia memiliki energi kinetika atau energi kinetik ya. Nah, maka energi kinetik adalah energi makroskopis dari suatu sistem karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Dan sama seperti energi potensial, energi kinetik juga merupakan tipe energi yang dapat disimpan dan keduanya ya, baik energi kinetik maupun energi potensial, keduanya merupakan jenis energi yang bisa disimpan. Oleh karena itu, dia adalah energi yang terkandung dalam suatu sistem. Oke? Baik. Nah, sehingga kita punya 3 entitas energi di sini. Yang pertama yang sifatnya makroskopis yaitu energi dalam, ya, yang energi yang dikaitkan dengan fakta bahwa molekulnya secara mikroskopis memiliki pergerakan, baik pergerakan rotasi, translasi maupun vibrasi. Ya. Kemudian ada 2 energi makroskopis, yaitu energi kinetika dan energi potensial. Ya. Nah, ketiganya ini kalau kita gabungkan, ya, energi makroskopis dan energi mikroskopis, kalau kita gabungkan, itulah total energi dari suatu sistem. Ya. Jadi secara matematis kita bisa tuliskan total energi sistem itu adalah energi mikroskopik yang digambarkan atau diwakili oleh U, energi dalam, ditambah energi makroskopik, yaitu energi yang diwakili oleh energi potensial dan energi kinetik. Maka secara matematis kita sebutkan seperti ini ya. E sistem itu sama dengan U ditambah EP ditambah EK. Ya. Dan berdasarkan definisinya masing-masing, kita bisa tuliskan bahwa
energi dari satu sistem yaitu M dikali integral ya CV dt dari T reference sampai T kondisinya kondisi suhunya ya. Kemudian ditambah dengan MGH ya, yaitu keadaan atau kondisi dari ketinggiannya ditambah setengah MV kuadrat ya. Yang berwarna ungu ini adalah energi dalam, yang berwarna kuning ini adalah energi potensial, dan yang berwarna hijau adalah energi kinetik. Oke, jadi ya seperti itu yang dimaksud dengan total energi sistem. Ya, sekali lagi, dia merupakan gabungan antara energi mikroskopik dan makroskopik, yang itu diwakili oleh energi dalam, energi potensial, dan energi kinetik. Demikian video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.